Untuk kisah kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita tentang pendakian. Dan untuk kisah kali ini, datang dari pendaki cantik yang bernama Wahyu Subuh. Dan kalian bisa juga mampir ke akun Facebooknya yang akan saya cantumkan di link deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Jadi tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tanggal 27 November 2019 lalu, aku dan Mamat pergi ke Gunung Lawu. Ya, kami merencanakan ini sudah cukup lama. Tapi semuanya hanya wacana belaka dan baru kali ini terrealisasikan. Aku OTW Madiun, jemput di terminal ya, ujar Mamat via telepon. Oke. Aku pun menunggunya sambil berkemas, memasukkan semua peralatan dan perlengkapan pendakianku ke dalam tas. Mamat yang kebetulan libur kerja dari Surabaya langsung menuju ke Madiun. Mau kemana kamu, Wah? Tanya ibuku. Ia yang tiba-tiba berdiri di belakangku, entah dari kapan, membuatku tersentak kaget. Mau pergi Lawu, Bu? Jawabku sambil menoleh sebentar melihatnya. Kemudian kembali meneruskan pekerjaanku, memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Ayo Wah, kata ibuku. Tolong beliin ibu belanja, perintahnya sambil menyodorkan uang. Aku pun pergi ke warung yang gak jauh dari rumahku. HP yang ada di dalam saku celanaku bergetar. Muncul nama Mamat di layar HP. Bergegas segera aku angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Ini aku udah sampai terminal. Oke, tunggu bentar OTW. Santai-santai aja dulu di situ. Oke, jawabnya kemudian menutup telepon. Kumasukkan kembali ponselku ke dalam saku celana dan mempercepat langkahku. Segera aku membeli belanjaan yang dimaksud ibuku, lalu segera pulang. Bu, ini belanjaannya, kataku dengan nada sedikit tinggi. Iya, jawab ibuku dari dapur. Aku masuk ke kamar, bergegas ganti baju. Kupakai sepatuku, aku gendong tasku dan pergi ke dapur, pamit dengan ibuku. Pulang kapan kamu? Senin, jawabku sambil mencium tangannya, kemudian pergi ke depan. Kunyalakan motorku dan kupacu motorku sedikit kencang. Astaga, masih pagi udah macet aja ini jalannya, gumamku. HP dalam celana terus bergetar. Mungkin itu Mamat yang terus mencoba menghubungiku. Kuabaikan saja HP-ku yang terus bergetar. Setengah jam kemudian aku sampai di terminal. Aku celingak-celinguk mencari Mamat, namun batang hidungnya sama sekali enggak kelihatan. Pas aku mau menelponnya, ponselku kembali bergetar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai mana Wah? Depan terminal, kamu di mana? Tunggu bentar, aku keluar. Oke, buruan. Aku tunggu di pintu masuk bis. Oi, seru Mamat sambil melambaikan tangannya. Ya Allah, kangen aku Wah. Lama gak ketemu ya kita, ucapnya sambil memukul pundakku. Yoi, aku juga kangen padamu saudara, jawabku sambil memberinya helm. Ayo berangkat sekarang aja, keburu siang nanti. Kami pun berangkat ke Magetan. Sepanjang perjalanan, Mamat terus mengajakku ngobrol, meski kadang aku tidak. Mendengar yang dia bicarakan apa, aku tetap menjawab ho-oh gitu aja. Mamat mendekatkan wajahnya ke telingaku. Cari sarapan dulu kita. Aku menganggukkan kepala. Makan di mana? Terserah. Kami berhenti di pasar Pelaosan untuk membeli logistik. Mamat menungguku di luar pasar sambil menjaga tasku.
Aku berjalan masuk ke pasar, membeli lauk pauk. Aku mengelilingi pasar celing-celinguk, mencari bahan makanan yang ingin kubeli. Baiklah, semua sudah aku dapatkan, tinggal beli sayuran. Aku mendekati penjual sayuran. "Bu, sawinya berapa?" tanyaku sambil melihat-lihat sawi yang ada di depanku. "Ambil aja, Neng, saya mau tutup." "Yang bener, Bu." "Iya." "Waduh, terima kasih, Bu," ujarku sambil membawa sawi itu. Semua bahan makanan yang kubutuhkan sudah aku dapatkan. Aku berjalan keluar dari pasar dan menghampiri Mamat. Buset ya Allah, wah, kamu beli sayuran banyak sekali," kata Mamat sambil memegang belanjaannya. "Ini gratis, dikasih sama penjualnya." Mamat menggeleng. "Ugal-ugalan, sayur sebanyak ini buat apa?" "Udah bawa aja, kan dapat rezeki." "Ya udah, ayo berangkat," kata Mamat. "Kita sarapan dulu ya." "Oke," jawabku sambil naik ke jok motor. Kami melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah warung makan. Mamat menyesap tehnya. "Udah belum?" Aku mengangguk. Dia mulai membayar makanan dan minuman kami. Lalu kami pergi dan melanjutkan perjalanan. Sampai di base camp pos perizinan Cemoro Sewu. Mamat parkirin motor, sementara aku jalan menuju base camp. Sampai di dalam base camp, aku membongkar tasku. Aku memasukkan barang belanjaan yang sudah kami beli ke dalam tas. Tidak berapa lama Mamat pun tiba dan sebagian barang dimasukkan ke dalam tasnya. "Kita berangkat sekarang?" tanyanya sambil sibuk membenahi tas. Aku menganggukkan kepala sambil duduk dan memakai tasku. Mamat mengulurkan tangannya, kurai tangannya dan dia menarikku untuk membantuku berdiri. "Allahu Akbar," gumamku lirih. Beban tas yang ada di pundakku terasa berat sekali. Kau tahu rasanya lebih berat daripada beban hidupku. Mamat meraih tasnya, lalu mengangkatnya dan mengangkat kaki kirinya, lalu dipijakan ke tembok, kemudian menaruh tas di paha kirinya dan memakai tasnya. Dia menggerak-gerakkan badannya, menimbang-nimbang untuk mengecek keseimbangan tas yang dia gendong. "Ayo," ajakku, "kita registrasi dulu." Tidak butuh waktu lama untuk mengurus perizinan pendakian. Kami pun mulai jalan ke puncak, menyusuri jalan setapak dengan trek tanah yang agak becek karena air hujan. Sesekali melewati anak tangga dari kayu dan batu yang ditata. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput dan semak di sisi kiri dan kanannya. Di depan kami ada dua jalan persimpangan jalan setapak, yang satu ke arah kiri dan yang lainnya ke arah kanan. Kami pun sok tahu dan dengan percaya diri mengambil arah sisi kanan. Kami berjalan menyusuri jalan ini. Ternyata jalan ini berakhir ke sebuah rumah tua berbentuk rumah panggung yang cukup besar. Hampir semua bagian rumah, mulai dari pondasi, dinding, tangga, dan lantainya terbuat dari kayu, kecuali di bagian atapnya. Terlihat kotor dan tidak terawat. Terdapat sarang laba-laba di beberapa sudut bangunan. Rumah ini berada di tengah hutan, dikelilingi semak belukar dan pohon-pohon besar-besar. "Rumah apa ini, wah?" "Gak tahu. Aku ingin lihat dalamnya," kataku. "Mat, ayo masuk." "Masuk bentar yuk," ajakku sambil jalan mendekati rumah itu. "Jangan, wah, kamu ini selalu kayak gitu. Ayo pergi aja dari sini. Rumah ini menyeramkan." Aku menghela nafas. "Ayolah, benar aja. Atau kamu tunggu di sini, aku yang masuk." "Udah, gak usah, lain kali aja. Ayo pergi, keburu malam nanti," desaknya sambil jalan meninggalkanku. Aku pun mengurungkan niatku untuk masuk ke rumah itu dan jalan di belakang mengikuti Mamat. "Lain kali aja kamu bilang, emang kita mau kesini lagi?" tanyaku sembari bersengut. "Enggak," jawabnya sambil ketawa. Kami kembali ke jalan yang tadi.
dan mengambil jalan sisi kiri. Kami kembali menyusuri jalan setapak. "Ada orang, Wak," seru Mamat sambil terus jalan. Kami melewati 2 orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka tersenyum pada kami. "Break dulu, Mas, Mbak," ujar pria itu. "Iya, Mas, berdua aja, Mas," tanya Mamat sambil menyalami mereka. "Enggak, kami rombongan, tapi yang lain udah jalan duluan di depan. Kami berdua nyantai. Ini kalian cuma berdua?" "Iya, Mas." "Ya udah, Mas, permisi, kami jalan duluan, keburu malam." "Oh, iya ya, silakan duluan, Mas, nanti saya nyusul." "Iya, Mas," ujar Mamat sambil ketawa dan menyalami mereka kembali. Kami pun jalan meninggalkan mereka. Kami break di pos bayangan. Kami pun terus berjalan melewati pos 1. Makin ke atas makin susah aja. Ini jalannya makin becek. Terdapat beberapa genangan air di sepanjang jalur ini. Terpaksa kami harus merelakan sepatu kami kotor dipenuhi dengan lumpur. Sesekali kami mengambil foto dan video di tempat ini. "Wah, berhenti di sana, aku fotoin buruan," perintahnya sambil menyalakan ponsel. "Udah, Mat." "Udah," jawabnya sambil melangkah mendekatiku. "Cepet banget, gak berasa, Mat." "Aku tadi lihat ada sekelebatan orang berjubah putih jalan dari ujung kanan ke kiri." "Kiri mana?" "Itu depan itu," tutur Mamat sambil menunjuk ke arah yang dia maksud. "Jalan apaan? Gak ada jalan lagi di sana, itu jurang. Jalannya cuma satu lurus ini aja." "Halu kamu ya? Udah ayo jalan lagi." Kami jalan melewati bawah tebing dengan trek yang sedikit agak susah. "Ayo, Mat," kataku. "Agak cepet jalannya, sepertinya di sini rawan longsor." Aku mendongakkan kepalaku, melihat ke atas bukit itu. Di depan kami ada batu besar di tengah jalan. Aku menghela nafas perlahan-lahan, tapi pasti dengan sangat hati-hati kami melewati batu itu, sambil berpegang ke semak-semak. Langit yang tadinya putih cerah, perlahan berubah jadi abu-abu. Aku hentikan langkah kakiku, mataku menerawang jauh ke atas, mengamati langit yang mulai mendung. "Sepertinya sebentar lagi mau turun hujan, Mat." "Iya, ayo buruan, pos 2 masih jauh gak sih?" "Enggak kayaknya." Kami ngobrol sambil mempercepat langkah kami. Perlahan gerimis halus mulai turun. Kami terus berjalan menuju pos 3. "Alhamdulillah, pos bayangan, wah," ujar Mamat. Hujan deras pun turun ketika kami belum sempat masuk ke dalam shelter pos bayangan. Kami sedikit berlari dan segera masuk ke dalam shelter. Kemudian melepaskan tas kami yang berat dan menyandarkannya di dinding shelter. "Aduh capek, minta airnya, Mat." "Untung hujan turun, kita udah sampai pos 2, wah, selamat kita. Coba kalau masih ada di jalur, basah kuyup kita," ujar Mamat sambil memberiku air minum. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku untuk menjawab perkataan Mamat sambil meminum air. Sambil menunggu hujan reda, aku makan roti yang kami bawa. Sedangkan Mamat sibuk merekam dirinya sendiri bikin vlog. Hujan tidak kunjung reda, kami tiduran di dalam shelter untuk memulihkan tenaga kami, sembari menunggu hujan berhenti. "Wah, kalau hujannya nggak reda, kita bermalam aja di sini ya, wah." "Oke," jawabku sambil bangun dan beranjak jalan ke arah jendela. Kemudian aku keluar untuk mencuci tangan. Aku menadahkan tanganku di bawah tetesan air hujan yang mengalir dari atas genteng. Sambil mencuci tangan, aku melihat ke arah hutan yang ada di samping kiri shelter. Mataku nggak sengaja melihat sosok hitam berdiri di bawah pohon. Aku mengernyitkan mataku sambil terus melihat sosok hitam itu. "Astagfirullahaladzim," gumamku. Aku langsung kembali masuk ke dalam shelter. Aku tidak tahu sosok hitam yang berdiri di bawah pohon itu apa.
Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku yakin itu bukan manusia. Aku kembali duduk di matras. Sementara Mamat masih rebahan sambil memejamkan matanya. Aku diam dan tidak membicarakan hal ini pada Mamat, karena aku tahu dia pasti akan panik karena Mamat orangnya parnoan. Beberapa menit kemudian hujan berhenti. Aku menyenggol kakinya Mamat. "Mat, ayo lanjut. Hujannya udah reda." "Lanjut sekarang? Kamu yakin?" "Iya, ini juga masih jam 3 kan. Jangan buang-buang waktu. Kita cuma punya waktu 3 hari." "Ya udah ayo," jawabnya sambil melipat matras. Kami mengeluarkan jas hujan dan memakainya untuk berjaga-jaga. Jika nanti hujan turun lagi, kami tidak perlu memakai jas hujan lagi. Aku memakai tasku dan Mamat membantuku berdiri. Kemudian Mamat mengangkat tasnya dan aku memeganginya agar dia bisa memakai tasnya. Kami pun siap untuk melanjutkan perjalanan. Datang 4 orang pendaki, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka basah kuyup. "Dari atas, Mas?" tanya Mamat kepada para pendaki itu. "Iya, Mas. Mau lanjut naik?" "Iya, Mas. Pos 3 dari sini berapa jam lagi, Mas?" 3 jaman, Mas. Tapi di atas banjir. Tadi soalnya treknya itu aliran sungai, Mas." "Ini juga masih gerimis. Kenapa nggak naik besok aja, Mas? Ngecamp aja dulu di sini daripada basah sepatunya." Salah satu dari mereka memberi saran pada kami. "Gimana, Wah? Lanjut aja yuk. 3 jam pas. Nanti sampai pos 3 kita ngecamp di sana aja." "Kamu yakin? Treknya aliran air loh. Apa nggak lebih baik kita bermalam aja dulu di sini?" "Iya, Mbak. Lanjut besok aja. Tadi airnya deres soalnya. Sepatu pasti basah. Jalannya juga pasti licin," sahut pendaki itu. "Nggak apa-apa. Kita jalan sekarang aja yuk," jawabku. Aku bersikeras meninggalkan tempat ini karena aku sedikit takut berada di sini. "Ya udah, Mas, teman saya nggak mau. Saya lanjut jalan dulu ya, Mas." "Mbak, mari," ujar Mamat. "Iya, Mas. Hati-hati, Mas, Mbak," seru pendaki yang tidak kami ketahui namanya. Sebenarnya sadar ini terlalu beresiko. Langit masih saja mendung. Gerimis juga masih saja turun. Bisa jadi saat berada di tengah perjalanan nanti, hujan akan turun lagi. Belum lagi aku tahu trek dari pos bayangan ke pos 3 itu susahnya minta ampun. Tidak hujan saja licin, tanjakannya tinggi-tinggi. Dengkul ketemu jidat harus merangkak-rangkak. Apalagi pas hujan terus ada airnya. Gak kebayang betapa menderitanya lewat jalan itu. Sungguh aku telah zalim pada kakiku sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau bertahan di pos bayangan dan ngecamp di sini sampai besok pagi, aku takut terjadi apa-apa. Sejujurnya aku tidak yakin kami bakalan nyampe pos 3 jam 6 sore. Kalau membayangkan treknya, mungkin terpaksa harus trekking sampai malam. Ini sepertinya. Padahal aku kalau jalan sama Mamat paling menghindari trek malam. Jadi dilema sudah, kayak makan buah si malakama saja. Wah, diem aja, ngomong weh biar gak sepi, ucap Mamat membuyarkan lamunanku. "Ngomong apa? Lagi fokus liatin jalan aku, Mat." Nah kan, hujan turun. Baru saja dibatin, peka banget langitnya. "Wah, hujan wah." "Iya," jawabku sambil terus jalan. Penderitaan sudah ada di depan mata dan selamat menikmati trek yang menyiksa. Kami terus berjalan menyusuri trek yang dipenuhi dengan air hujan dan membentuk sungai-sungai kecil. Sepatu makin berat saja rasanya karena kemasukan air. Kami berjalan melipir bukit dan terus menyusuri jalan setapak. Mat, ngompas aja yuk biar cepet sampai pos 3. "Ayo, kamu duluan," jawabnya sambil mengeluarkan belati tuan. Bukan, itu hanya pisau rimba.
Ngapain Mat ngeluarin belati? Gak apa-apa buat jaga-jaga aja. Kalau tiba-tiba ada macan dari belakang terus nyerang kita kan jalan cuma berdua. Kan mulai kambuh halunya, gumamku dalam hati. Aku mulai berjalan memanjat pinggiran bukit yang kemiringannya bilahi menyiksa. Kami harus merangkak-rangkak, bawa beban berat lagi. Kami terus jalan mendaki sambil berpegangan ranting dan pepohonan. Air hujan mengalir deras dari atas. Jalan beberapa langkah berhenti, atur nafas jalan lagi. Ngerangkak-rangkak lagi gitu aja, terus sampai sukses. Kamu sih wah, dibilangin gak usah lanjut ngeyel. Sekarang menderita kan kita, udah treknya menyebalkan, kehujanan kayak gini. Coba aja tadi kamu gak ngeyel. Aku bilangi kita ngecamp di pos 2, mungkin gak akan menderita kayak gini kita. Gerutu Mamat dengan nada sedikit marah. Iya maaf, jawabku lirih. Aku tahu Mamat pasti sangat jengkel padaku. Tapi lebih baik begini daripada terus bertahan di pos 2. Duh, ada sedikit rasa tidak enak hati aku sama Mamat. Nanti sampai pos 3 kita ngecamp. Mulai besok kamu harus dengerin apa yang aku bilang. Sekarang hari udah mulai gelap, tapi kita masih belum sampai pos 3. Sekarang udah jam 5:30 sore, tapi kita masih belum menemukan pos 3. Mana di sini gak ada tempat buat ngecamp lagi. Pokoknya nanti ada tempat datar, kita berhenti diriin tenda di situ. Iya, jawabku sambil terus berjalan. Aku mulai kelelahan, badanku mulai menggigil kedinginan, tangan mulai kram dan kaki mati rasa karena 3 jam direndam air. Kurasa Mamat juga merasakan hal yang sama sepertiku. Kami memanjat satu bukit lagi. Astaga, sudah lemas sekali rasanya badanku ini. Aku sampai gak kuat naik lagi. Mamat dari bawah mendorongku agar aku bisa naik ke atas. Sesampainya di atas, aku mengulurkan tanganku dan diraih olehnya. Aku pun menarik Mamat sampai berpegang pada batang kayu. Mat, pos 3 Mat. Iya, alhamdulillah akhirnya, kata Mamat sambil ngos-ngosan. Wah, buruan keluarin flashlightmu buat nutupin tas kita. Kita mau bongkar tas ngambil tenda. Tendanya ada di bawah. Iya sebentar, jawabku sambil melepaskan tasku. Aku mengeluarkan flashlight dan menggelarnya di atas tas kami. Dengan sisa tenaga, kami mendirikan tenda di tempat datar. Di atas bekas pondasi, di bawah pondasi ini terdapat sisa-sisa atap dari seng dan tiang-tiang kayu yang tergeletak bertumbuk begitu saja. Mungkin tempat yang kami gunakan untuk mendirikan tenda ini dulunya adalah bekas shelter. Ya Allah, dinginnya sampai menusuk ke tulang. Sambil gemeteran, kami mendirikan tenda. Tanganku kram, susah sekali memasukkan frame ke dalam lubang tenda. Dengan susah payah, akhirnya tenda berhasil didirikan. Padahal pasak belum terpasang. Frame bagian teras juga belum terpasang. Dia udah masuk aja ke dalam tenda. Mat, malah duduk di situ. Gak kuat aku saudara, menggigil kedinginan. Kamu masih kuat kan? Tolong ambilin barang-barangnya dong, please. Aku gak kuat berdiri, ujar Mamat sambil menggigil. Mulutnya bergetar sehingga terdengar suara giginya. Bibirnya pun pucat. Aku segera mengambilkan tasnya Mamat dan memasukkannya ke dalam tenda, kemudian mengambil tasku. Jangan masuk dulu aku lagi ganti baju, tutur Mamat dari dalam tenda. Aku menunggu dia sambil hujan-hujanan. Hari sudah mulai gelap, mataku menerawang. Melihat sekelilingku sepi sekali, hanya terdengar suara rintik hujan. Buruan Mat, udah apa belum? Lamanya ganti baju. Mamat keluar dari dalam tenda. Udah, buruan kamu ganti baju. Aku masuk ke dalam tenda sambil membawa tasku masuk. Aku membongkar tasku dan mencari bajuku yang kering, kemudian aku ganti baju.
"Udah, Mat," kataku, "buruan masuk." Dinginnya, bilahi wa, menggigil aku di luar, kena hembusan angin manja. Selesai sholat, Mamat langsung membongkar sleeping bag-nya, lalu masuk ke dalamnya. Dia tidur sambil menggigil, meringkuk di dalam sleeping bag. Flyset, jas hujan, sepatu, dan baju basah kami buangin di luar. Tenda masih dalam kondisi acak-acakan, belum dipasang flyset dan terasnya pun belum dipasang frame. Aku takut Mamat kena hipotermia. Dalam keadaan menggigil, aku menyalakan komporku dan merebus air. Tanganku yang mati rasa karena kedinginan, aku dekatkan ke api. Saking kedinginannya, panci panas aku pegang-pegang. Air pun mendidih, segera aku menyeduh coklat panas. "Mat, bangun. Ini coklat panasnya diminum dulu," ujarku sambil menepuk-nepuk badannya Mamat. "Iya," kata Mamat sambil bangun. Dia meminum coklat panasnya sambil menggenggam gelasnya. Mamat kemudian balik tidur lagi, sedangkan aku masak mie untuk mengganjal perut biar nggak masuk angin. "Oi Mat, mie udah matang, bangun," ujarku sambil menepuk badannya lagi. "Iya wah, sebentar lagi," jawabnya lirih dari dalam sleeping bag. "Keburu dingin, kamu itu Mat, udah dimasakin, gak bantuin, tinggal makan aja, pakai nanti-nanti, gak menghargai," gerutuku. Mamat pun langsung bangun dan memakan minyak. Setelah makan, dia kembali tidur. Aku membereskan alat masak, kemudian ikut tidur. Suara air hujan kini mulai mereda. Aku merebahkan badan dan mencoba tidur. Kupejamkan mataku, namun sia-sia saja. Meski badanku lelah, tapi mata ini masih enggan untuk dipejamkan. Aku kembali membuka mataku dan melihat lampu tenda di atasku. Ada yang aneh dengan lampu tenda ini. Dia berputar-putar sendiri, padahal tidak ada angin. Lampu tenda yang berputar-putar ini terus aku pandangi. Aku bangun dari posisi tidurku dan duduk. Kudongakkan kepalaku ke atas dan terus memperhatikan lampu yang berputar-putar. Dengan rasa penasaran, aku ulurkan tanganku dan aku memegang lampu itu. Beberapa detik kemudian, aku melepaskannya. Lampu itu berhenti berputar. Aku menoleh ke arah Mamat, sepertinya dia sudah tidur pulas. Aku pun kembali merebahkan badanku di samping Mamat, yang tidur melungker di dalam sleeping bag-nya sambil membelakangiku. Baru aja aku merebahkan badan dan berusaha tidur, kembali tiba-tiba ganti tenda bergerak-gerak sendiri. Aku pun terus memperhatikan tenda yang bergoyang-goyang ini, sambil menyibakkan sleeping bag yang menutupi telingaku. Aku berusaha mendengarkan suara angin di luar, namun tidak aku dengar suara angin sama sekali. Padahal gak ada suara angin, kenapa tenda bergoyang-goyang sendiri? Tanyaku dalam hati. Aku menghela nafas dan kembali duduk, lalu memegang frame tenda dari dalam, berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Dari dalam tenda terdengar suara langkah kaki. "Wah, ada pendaki," kata Mamat. "Dengerin, ada yang jalan kan?" Mamat yang tiba-tiba berbicara membuatku tersentak kaget. Hampir saja loncat ini jantung. "Iya, mungkin itu pendaki yang kita sapa tadi di pos 1. Jawabku lirih sambil menoleh kepadanya. Mamat diam tidak melanjutkan pembicaraan ini. Mungkin dia tidur lagi. Kebiasaan, kalau di gunung kebut sekali dia. Aku kembali melihat atap tenda. Tenda ini berhenti bergoyang, dan beberapa saat kemudian bergoyang lagi. Hal ini membuatku jengkel. Aku beranjak dan memegang bagian frame tendanya, lalu aku goyangkan lebih keras lagi. Ini aku bantu goyangin tendanya," gumamku. Ku goyangkan tenda, beberapa detik kemudian aku melepaskannya. Tenda itu pun berhenti bergoyang. Pas aku mau kembali duduk, dari pintu tenda yang masih sedikit terbuka,
karena tadi Mamat nutup pintu tendanya ngasal. Ada sesosok wajah yang hanya terlihat separuh, sedangkan sisi yang lainnya tertutup kain pintu tenda. Dia sedang mengintip kami, kulitnya putih pucat. Aku tersentak kaget melihat sosok itu yang sedang mengintip sambil menatapku. Astagfirullahaladzim, gumamku. Aduh, ujar Mamat. Aku mengalihkan perhatianku pada Mamat sambil menoleh ke arahnya. Aku bertanya, kenapa Mat? Ngelindur kamu? Ngelindur gundulmu. Ada orang wah di luar, wajahku ditendang. Dengarkan kamu suara langkah kaki? Iya, jawabku sambil kembali menoleh melihat ke arah pintu tenda. Sosok wajah yang mengintip kami sudah tidak ada di sana lagi. Mat, hujannya udah reda. Ayo keluar, masang pasak sama masang frame teras, ajakku pada Mamat. Sebenarnya ajakanku memasang frame dan pasak tenda ini hanya abiliku saja, supaya Mamat mau menemaniku keluar tenda. Karena niatku sebenarnya adalah ingin mengecek di luar tenda kami ini benar-benar ada orang atau tidak. Tapi nyaliku tidak cukup berani untuk keluar tenda sendirian. Ayo, bentar wah, aku ngambil pasak dulu, ujar Mamat sambil bangun dan keluar dari dalam sleeping bagnya. Aku melangkah keluar tenda duluan. Pas udah di luar tenda, gak ada siapapun di sini. Pemandangan lampu kota mengalihkan perhatianku. Bagus sekali, kelap-kelip bertaburan penuh warna-warni. Langit pun cerah, udara dingin sedikit membuatku merinding. Hembusan angin manja yang menerpa seluruh bagian tubuhku dan menerbangkan rambut membuatku sedikit gemetar kedinginan. Aku berbalik ke belakang ke arah bukit. Mataku menerawang ke sekitaran bukit. Sejauh mata memandang, yang ada hanya kegelapan. Hampir tidak ada yang bisa dilihat. Wah, ujar Mamat. Aku membungkukkan badanku dan dia menyodori ke pasak, lalu merangkak keluar dari tenda. Ya Allah, wah, bagus banget ya. Amazing pemandangan lampu kota dari sini, ungkapnya sambil memandang ke arah lampu kota. Mat, kataku, ayo masang teras dulu ya. Kami pun mulai bekerja merangkai frame, lalu memasukkannya ke lubang-lubang tenda dan mengaitkannya. Kini teras tenda sudah jadi. Mamat pergi ke arah belakang tenda untuk memasang pasak, sementara aku memasang pasak bagian depan. Mat, pasaknya mana lagi? Tanyaku sambil mengangkat badanku yang membungkuk. Ini aku bawa semua, jawab Mamat. Pas aku melihat ke arah Mamat, ada sekelebatan bayangan putih terbang ke arah pohon yang tidak terlalu jauh dari tenda kami. Kira-kira berjarak 50 meter dari tenda kami. Aku langsung masuk dalam tenda. Ah, bodoh amat, Mamat di luar sibuk masang pasak. Itu tadi apa ya? Tanyaku dalam hati. Udah selesai apa belum? Buruan masang pasaknya, ujarku dari dalam tenda. Satu lagi, jawabnya. Mamat pun masuk dalam tenda. Dingin wah, sampai merinding aku. Bilahi wah, anginnya dingin sampai ke tulang. Iya, aku juga gak kuat dinginnya, ampun. Makanya aku buru-buru masuk tenda. Maaf ya, gak bantuin. Ngomong-ngomong, Mat, kamu gak lihat sesuatu? Tanyaku sambil sedikit ketawa. Enggak, ada apa emangnya wah? Ya gak ada apa-apa. Kan kamu bilang tadi ada suara langkah kaki di sekitaran tenda kita. Terus mukamu kena tendang sama dia. Kira-kira kemana ya pendaki itu? Gak tahu ah, lanjut sampai puncak kali. Emang brengsek itu, muka orang ditendang-tendang. Mungkin tadi dia ngecek tenda kita kali ya Wak. Dikira gak ada penghuninya, soalnya tenda kita amburadul kan tadi. Atau mungkin dia mau diriin tenda di samping tenda kita, tapi udah gak ada lahan, terus dia pergi.
Aku menganggukkan kepala sambil ketawa ngakak. Iya, sakit Mat. Ya sakit. Aku lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ditendang. Rezekimu Mat. Rezeki palamu. Udah ayo tidur lagi. Masih jam 12:30 nih. Ujar Mamat sambil melihat jam di HP-nya. Kami kembali masuk ke dalam sleeping bag kami masing-masing. Mamat meringkuk di dalam sleeping bag, menghadap ke arah kiri, sedangkan aku miring ke sebelah kanan. Kami saling membelakangi.